Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi, konsep, dan struktur pasar. Sebelum memasuki materi, saya perkenalkan dulu anggota kelompok 9. Yang pertama ada Arwani Ajib Arsoma dengan NIM 2019-11111. Yang kedua ada Rahmat Arifin dengan NIM 2019-11260. Ada Maila Daniati 2019-11691. Ada Atorik Muhammad Jatmiko 2019-11725. Dan yang terakhir ada Alvina Azunisa dengan NIM 2019-11749. Selanjutnya memasuki materi, di sini ada definisi struktur pasar. Struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis struktur pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna dan yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. A. Jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak. B. Produk atau barang yang diperdagangkan serba sama atau homogen. C. Konsumen memahami sepenuhnya keadaan pasar. D. Tidak ada hambatan untuk keluar atau masuk bagi setiap penjual. E. Pemerintah tidak campur tangan dalam proses pembentukan harga. F. Penjual atau produsen hanya berperan sebagai price taker atau pengambil harga, atau ada proses tawar-menawar. Pasar persaingan sempurna biasanya berisi atau menjual barang-barang kebutuhan primer seperti pasar Tanah Abang atau pasar yang menjual sembako. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan suatu struktur pasar dalam ilmu ekonomi. Di sistem ini penjual lebih memiliki kuasa dalam menentukan harga sebab jumlah penjual lebih banyak dari pembeli. Jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna terdiri atas beberapa jenis, yakni 1. Pasar monopoli, 2. Pasar oligopoli, 3. Pasar monopolisti, 4. Pasar monopsoni, 5. Pasar oligopsoni. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 4. A. Ketidakseimbangan penjual dan pembeli. B. Penjual menentukan harga. C. Sulit berpartisipasi. D. Tidak ada barang pengganti. Pasar monopoli, hanya terdapat satu penjual yang mendominasi dan berkuasa. Penjual di pasar ini juga mampu menjadi penentu harga. Penguasa di pasar ini secara sengaja menjual produk yang tidak memiliki pengganti, sehingga bisa dikatakan tidak ada pihak yang menyaingi. Pasar oligopoli. Pada pasar ini terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar. Dalam sistem ini, kegiatan promosi masih diperlukan guna memperkenalkan produk dan menyaingi penjual lain. Persaingan dalam pasar oligopoli terbilang cukup ketat. Pasar monopolistik terdiri dari penjual yang menjual produk identik tapi memiliki perbedaan dan ciri masing, baik dari fungsi. Jumlah penjualnya tidak terbatas dan dapat dimasuki kompetitor baru. Pasar oligosponi. Pasar ini terdiri dari banyak penjual dan beberapa pembeli, di mana pembeli akan mengolah produk untuk kemudian dijual kembali. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Dahulu buku teori ekonomi pendekatan mikro tahun 2018 karya Jun Surjani dan teman-teman. Beberapa kelebihan pasar persaingan sempurna yaitu 1. Harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga yang terbentuk. Kelemahan pasar persaingan sempurna. Keuntungan yang diterima dalam skala normal sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan. Yang kedua, konsumen dapat merasa jenuh dan pilihan karena produk pada pasar adalah produk homogen sehingga membatasi pilihan konsumen.
Yang ketiga, persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Perusahaan yang abai dengan biaya sosial akan menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat. Misalnya, polusi, penggunaan bahan pengawet berlebihan, dan lainnya. Kelebihan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, barang yang dijual biasanya merupakan barang yang memiliki kualitas unggul dan susah mencari penggantinya. Namun, walaupun seperti itu, barang dari pasar persaingan tidak sempurna, ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Keuntungan yang didapat oleh pelaku monopoli ini cenderung lebih besar dibanding pasar persaingan sempurna. Produk yang dibutuhkan masyarakat atau yang menguasai hajat hidup orang banyak biasanya diatur oleh pemerintah. Monopoli yang bersifat alamiah maupun menjadikan harga produk lebih murah. Selanjutnya, perusahaan dapat berkembang dengan cepat karena tidak adanya kompetitor. Kelemahan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, harga yang dikuasai oleh pihak monopoli memiliki kemungkinan terjadinya permainan harga yang dapat merugikan konsumen. Yang kedua, monopoli membuat konsumen tidak memiliki pilihan alternatif untuk membeli produk. Yang ketiga, selain kemungkinan permainan harga, monopoli juga memiliki kemungkinan menyebabkan terjadinya kebijakan diskriminasi harga. Yang keempat, keuntungan yang didapatkan hanya berpusat pada satu pihak. Yang kelima, monopoli dapat menyebabkan eksploitasi konsumen. Kekurangan inilah yang menjadi kelebihan pasar persaingan sempurna. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.